Mohon izin saya berdiri Bu, Bapak Ibu. Semangat pagi. Nah, orang pengenalan dari yang belum tahu jadi biar tahu. Jadi ketika kita bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Itu salam dari KPK. Jadi biarpun siang atau malam tetap bunyinya semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mantap. Akhirnya keluar Pak auranya, bahwa aura-aura gurunya nanti untuk mendidik anak-anak menjadi penerus ini, supaya orang ini tidak akan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Jadi sebenarnya pada intinya kenapa orang ada di sini itu alasannya tentu tadi sebanyak tadi Pak. Alasannya kejahatan luar biasa, terus tentang dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan, dampak masif di masyarakat. Itu sebenarnya apa? Kejahatannya sudah membudaya Pak. Jadi ketika sudah budaya kan menjadi kultur, sudah jadi kebiasaan. Tapi semua seluruh Indonesia itu jadi kebiasaan memberi uang ke guru supaya tidak objektif. Itu tujuan orang tua kadang begitu. Jadi kayak pemberian itu ke guru ketika itu tidak merubah. Jadi ada namanya gratifikasi. Nanti dijelaskan oleh Master Mailan itu gratifikasi, suap, peliti, pemerasan. Nah, di situ gratifikasi itu ada yang legal, ada yang dilegalkan. Itu yang paling menarik nanti dari Bapak Ibu guru. Apa yang kurang terima lagi sah atau tidak kan begitu. Tuh. Dan pada intinya alasan yang kuat sebenarnya apa? Cuma satu aja sebenarnya. Dari semua nanti yang orang sampaikan dampak semuanya itu sebenarnya apa nanti? Cuma satu Bu. Ketika Ibu pulang nanti, Ibu tanamkan di hati bahwa orang akan didik anak-anak ini untuk mengimplementasikan nanti. Tujuannya ke sana nanti, mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Ketika itu sudah tertanam di orang benar-benar bahwa itu yang karena budaya ini harus dilawan dengan budaya dari kecil ya. Terus pendekatan KPK itu ada 3, dari mulai pendidikan, 1 pencegahan dengan penindakan. Kalau penindakan nanti urusannya dengan Master Mailan itu penindakan, dia inspektorat BPK, KPK itu penindakan. Kalau orang Pak, orang pencegahan, orang urun rebut, orang ini memberi wawasan bahwa ini loh yang salah, ini yang benar. Tergantung kembali ke semua Bapak, ke Bapak Ibu nanti mau diterapkan, nah itu terserah. Jadi orangnya juga tidak mau vaksin, orang ada pilihan masing-masing. Kalau orang di ini ada pilihan masing-masing bahwa mau terapkan, nah itu terserah kan begitu. Itu punya orang tanggung jawab apa secara moral ke orang Tuhan masing-masing kan begitu. Jadi kemungkinan besar itu dari yang sekarang gelagahnya fenomena Indonesia sudah mulai EPK-nya Pak, biarpun cuma 1%. Jadi ketika EPK-nya naik berarti apa? Korupsinya turun. Jadi kenapa kok ada mulai pencegahan? Jadi orang mulai menyadari Pak ya, orang hajar lewat agama tidak mempan. Ternyata korupsi masih besar. Orang hajar lewat pendidikan moral, tetap masih ada korupsi. Baru akhirnya KPK punya inisiatif untuk bisa lewat pencegahan, lewat ke pendidikan, karena lebih efektif ternyata Pak, lebih efektif. Jadi nanti salah satunya akan adanya itu pembuatan kurikulum draft buku, dan itu pun sudah terjadi di Goluk, sudah dibikin, dan dia berdiri sendiri, bukan sifatnya integrasi. Lalu yang di Bitung rencananya mau diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Terserah nanti di hasil dari musyawarah untuk
guru-guru di Bitung dengan Dignas itu mau diterapkan untuk menjadi mandiri atau dia insersi dimasukkan di mata pelajaran. Tapi kalau di Bonut itu mandiri Pak ya, Mas Rais, mandiri, dan bukunya sudah ada contoh-contohnya, boleh di. Jadi kalau kita nama Mas Yudi, kita tinggal di Bitung, kebetulan ada anak didik juga Pak, anak saya 6, 5 sekolah di sini semua, Solo lulus di sini semua 5 itu. Jadi kenapa kita cuma mau sekarang mau pengen apa ya, untuk kita turun dulu, rasa nggak nyaman berdiri di muka guru, berdiri di atas, di muka orang-orang tua kan, sama-sama orang ini belajar ngajar dengan anak-anak, biar kan sebenarnya begini enak sebenarnya, lebih sama kan kedudukannya, cuma karena terbiasa berdiri. Nah, jadi kita di sini orang jadi di Sulut itu punya latar belakang masing-masing. Kita ini dari dulu pemerhati anak Pak, pemerhati anak-anak putus sekolah itu orang tampung. Orang sendiri itu ada yayasan anak-anak putus sekolah dulu. Akhirnya orang ini diadopsi oleh Pemkot. Jadi orang sudah tidak terlalu bergerak untuk karena langsung diambil alih itu DP itu orang berprogram. Tunggu. Mungkin masuk ini saja, masuk ini kalau masih mau masuk ke pendidikan juga, masuk ini saja. Ya, itu. Ya. Jadi kita cerita sedikit tentang kenapa banyak anak putus sekolah di Bitung itu. Jadi ada kalau orang alami, jadi kita ngalami sendiri Pak. Kita mendata anak-anak yang di pasar-pasar itu, orang data. Jadi ada kenapa orang perlu sekali untuk ini turun hadir di situ guru-guru. Jadi nanti tujuan dari KPK itu bahwa akan ada hadir dari guru-guru sendiri yang untuk menjadi penerus penyampai penggiat anti korupsi. Itu tujuannya sebenarnya, bukan hanya Tora, tapi ujung tombaknya itu di guru-guru diimplementasikan ke anak-anak. Jadi mungkin kita sedikit Pak, kita minta aku nyanyi sedikit bahwa di Bitung mungkin sekarang turun nilainya, banyak turun karena pemerintah sekarang konsentrasi sekali untuk masalah pendidikan. Jadi untuk anak-anak putus sekolah itu kemungkinan kecil sekarang. Yang zamannya dulu kita di 2014 sampai 2019 itu Pak nanganin itu. Jadi dia itu ada dua. Jadi kalau anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah. Ketika anak terancam putus sekolah itu dia 3 harinya kerja Bu. 3 hari. Ini yang terjadi di Bitung ya, terjadi di Bitung. 3 harinya kerja itu untuk menopang dia sekolah selama 3 hari itu uang buat jajannya. Yang baru-baru kita temui di SMP 1. Jadi di SMP 1 itu mungkin kecolongan masalah administrasi bahwa dia sebenarnya harusnya masuk di bantuan sosial. Akhirnya apa? Di SMP 1 bagus. Jadi anak-anak didik teman-temannya itu bagus kan untuk menopang uang saku. Karena setiap hari dia jalannya jauh dari Nimbo atas ke SMP 1. Hari-hari berjalan kaki tanpa sepatu begitu, ceritanya begitu. Tapi itu luar biasa, itu menjadi contoh kan. Orang bersemangat bahwa ini itu menjadi semangat anak-anak juga bahwa mereka itu loh yang nggak mampu aja mau begitu. Kalau kita dulu sekolahnya 16 kilo, hari-hari setiap hari naik sepeda 16 kilo, itu sekali jalan, belum pulang, 32 kilo PP itu. Jadi berangkat itu jam 4 itu harus sudah berangkat. Paling lambat itu setelah sholat subuh harus berangkat. Sekarang sudah luar biasa. Jadi masalah transportasi, masalah sudah semuanya kan, masalah pendidikan sudah di cover semua oleh
sekolah. Ini yang terakhir itu orang sebelum kemarin itu untuk bisa sosialisasi itu sudah di launching oleh Pak Wali Kota, Pak. Orang di launching bahwa untuk pendidikan anti korupsi dengan tata sekolah berintegritas itu judulnya. Jadi judulnya waktu di SMP 1 Desember itu di launching, selain apa ini selain tata sekolah berintegritas itu judulnya Bitung Kota Digital dan Bitung Kota Pendidikan. Harapannya Pak Wali apa berarti? Harapannya Pak Wali Bitung bisa menjadi kota pendidikan. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari ini, Bu. Orang nanti akan mengimplementasikan bahwa ini loh. Jadi nanti orang pakai cara-cara ini, nanti orang kasih contoh cara-cara yang menyenangkan, Bu. Pak, menyenangkan bahwa ini sekolah ini bisa nyaman untuk anak-anak. Kayak sekolahnya menjadi taman untuk anak-anak. Jangan ada apa ya? Jangan ada namanya sifat intimidasi. Itu terjadi di intimidasi itu ada kejadian berapa bulan. Itu yang kita heran. Anak sekolah masuk lewat jalur prestasi, tapi ada guru yang langsung tanya ke dia, anak bahasa apa sekolah? Itu anak ditanya begitu. Berarti apa, Bu? Berarti kalau ada pernyataan guru di situ, itu sudah menjadi apa? Ada unsur-unsur kebiasaan seperti itu bilang. Kebiasaan bahwa berarti apa? Sebiasa kasih kepala sekolah untuk bisa menerima. Itu nanti yang akan terjadi kan tata sekolah berintegritas, Pak. Masalah keterbukaan itu masalah keterbukaan. Itu di luar terjadi di luar sana, Pak, bukan di sini ya, Pak. Jangan jangan ambil dulu, Pak. Jadi kita bercerita itu yang terjadi di luar sana supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi di sini. Jadi kita sedikit ada permainan ya, Pak. Sudah. Nanti begini. Pak, boleh dikasih Pak? Kasih menyala itu pantun. Jadi ada pendidikan ini. Nanti kalau implementasikan nanti di tahun depan itu kayak begini, Pak. Ini terjadi bonus. Ini pantun yang orang nyanyikan, Bu. Nanti orang senang-senang, sambil senang-senang. Itu salah satu nanti bisa menjadi salah satu perangkat ajar, Bu. Salah satu perangkat ajar banyak. Salah satunya lagi, Pak, boleh kasih mungkin Pak satunya. Jadi itu ada lagu 9 nilai integritas, atau kalau anak-anak SD bisa ditingkat 9 nilai anti korupsi. Itu kalau setiap hari dinyanyikan, Pak, lama-lama anak-anak kan hafal. Baru nanti mungkin
mulai diterapkan pelan-pelan, dikasih pendidikan. Kalau ini tadi kita baru bikin, kita kebiasaan kalau pindah-pindah tempat kita menyesuaikan tempatnya, daerahnya, ada kaitannya dengan kearifan lokal. Jadi kayak ini pantunnya, jalan-jalan beli rambutan, tidak lupa mencari nanas. Ayo guru-guru gidian, tetap jaga itu integritas. Gitu. Boleh Bu? Jadi nanti begini, terakhir di jury time nanti terakhir, orang bikin 2 kelompok. Nanti ada rewardnya Pak. Jadi satu kelompok itu mama dua guru. Jadi mejanya nanti orang geser ke tengah, orang nanti di sortir. Jadi 2 guru itu cuma bikin satu pantun. 2 guru bikin satu pantun yang ada kaitannya dengan kearifan lokal seperti tadi. Jalan-jalan ke guruku, tidak lupa membeli tas kayak begitu. Jangan, wahai guru jangan penaku, tetap jaga integritas begitu. Nah, itu kalau di guruku begitu. Yang lalu kan di guruku. Jadi mungkin disiapkan boleh mencontek, tapi tetap kalau bisa ori itu orang akan nilai, orang akan ada rewardnya, orang pilih nanti. Boleh Bu, Bapak bikin cuma satu pantun nanti, jadi di terakhir di jury time. Dan nanti sekarang dilanjutkan oleh Bu Melan. Ya, Bu Melan mungkin tentang, ya silakan Bu.